Banjarbaru yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kasih Fakis, Bapak Kasih Bimas, penyelenggara zakat dan wakaf, Bapak Kasih PHU, Ketua Pokjalu, dan rekan-rekan Bapak dan Ibu sesama ASN Kemenak Kota Banjarbaru yang dihormati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan kegiatan kita yang insya Allah rutin kita laksanakan di setiap hari Senin. Ini adalah sebagai wujud kita untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contohnya adalah bisa jadi pasangan kita. Pasangan kita yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita. Ya. Allah telah memilihkan yang sesuai. Kalau pada sesuai, tambah lagi. Nah, kalau pada sesuai lah tambah lagi. Tambah lagi apa? Ya. Nah, misalkan di sini ada ibunya ya, ada Ibu Siti Mukaramah. Nah, di sini ada ini mana minta disingkatkan nama Sidin. Ini Siti Mukaramah. Ya, sosok istri yang bermuka ramah. Muka ramah. Sosok istri yang Muka ramah. Ya, Allah luar biasa memberikan suami yang bernama Surya Ribut. Jadi ada keseimbangan antara yang bermuka ramah dan nama yang ributan. Seandainya nama Siti bukan Siti Mukaramah, tidak Mukaramah, saja di sama-sama ribut di rumah. Kada sulungi, jangan sulungi. Mengambilkan hajat dia. Nah, ini Allah luar biasa mencarikan pasangan yang luar biasa. Ya, makanya Pak Surya Ribut perlu bersyukur kepada Allah diberikan istri yang bernama Siti Mukaramah. Karena kata Allah, kalau bersyukur akan ditambah Siti Mukaramah. Nah, sebagai wujud syukur kita pada Allah juga adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Karena tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini cuma satu, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin. Nah, Allah menunjukkan belakang jin dan manusia. Kalau Allah menunjuknya ke muka jin, kasih dong aja Pak Uji. Makanya Allah jin manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi itu cuma satu, beribadah kepada Allah. Dan artian kita selalu mentaati segala apapun yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi tugas kita cuma satu itu saja. Tapi kalau penjabarannya ibadah, biar nanti Kiai Jam'an yang menjelaskan. Nah, cuma penyakit manusia ini adalah ketika diminta untuk taat, ada dua penyakitnya. Yang pertama adalah menjawab kata tapi. Manusia selalu berasal tapi. Dan yang kedua adalah selalu menunda. Makanya tema pada hari ini adalah 6 T. 6 T. Taat tanpa tapi, taat tanpa tunda. Ini penyakit manusia hampir semuanya. Ketika diminta untuk taat, ada aja alasannya. Misalkan ibu-ibunya diminta, ya Allah, ya Allah, wahai wanita, tutup auratmu.
Jawabannya apa? Tapi kan aku kan belum hajah. Nah, Ibu lihat kan hajah sudah. Aku kan belum hajah, kaina aja imbah hajah. Nah, ini penyakit yang kedua, menunda kaina hajah imbah sudah naik haji hanya memakai jilbab atau kerudung. Tapi alasan tuh ada aja dibuat. Jangan kepala kantor Kementerian Agama, yuk kita isi musola. Tapi kan gawian masih ada, belum tuntung lagi gawian. Tuntung makan dulu. Nah, ini menunda pulang, tapi dan menunda. Inilah penyakit kita. Mudah-mudahan kita bisa merubah penyakit-penyakit ini untuk bersegera ketika Allah telah memerintahkan. Apapun itu, pada sudah Allah memerintahkan untuk taat, langsung. Sebagaimana para sahabat, jawabannya cuma satu, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa kaina. Ya, saya dengar dan saya langsung taat, bukan saya dengar kaina aja dulu. Nah, ulun akan mengambil contoh beberapa kisah ketika ada perubahan arah kiblat. Makanya di sana ada namanya Masjid Qiblatain. Ya. Ketika itu Rasulullah kalau nggak salah salat zuhur ya dengan para sahabat itu masih menghadap Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ya. Tapi Rasulullah ini punya keinginan dan selalu berdoa kepada Allah agar dipindahkan kiblat itu dan dikabulkan oleh Allah. Pada waktu Nabi dan sahabat mendirikan sholat, Allah memerintahkan untuk mengubah kiblat ke arah Masjidil Haram. Maka jaraknya itu berpaling bujuran. Ketika sholat langsung Rasulullah memutar tanpa menunggu selesai sholat, langsung memutar. Sehingga dikatakan pada saat itu jamaah wanita jadi taka muka, jamaah lelakian jadi taka belakang. Memutar langsung. Nah, ini Rasulullah sudah mencontohkan ketika Allah sudah mengatakan kiblat berubah, langsung pada waktu itu juga. Mungkin kalau kita lah, karena gini dulu untuk makan dulu ngalang-ngalang. Nah, untuk kita. Ada lagi kisah sahabat yang bernama Hanzalah. Kalau Jabang Mustafa, Hanzalah ini baru menikah. Ya, baru menikah. Lalu biasa agendanya orang yang baru menikah itu ada yang namanya malam pertama. Apa yang dilakukan? Berlebihan tahu semuanya sudah. Nah, ketika melakukan jima dengan istrinya selesai, lalu ada seruan untuk jihad perang Uhud diumumkan. Si Hanzalah sahabat Nabi ini kada ingat lagi mandi junub, langsung menyambut seruan Nabi tadi berangkat ke perang Uhud. Di perang Uhud tahu kan kita kisahnya, kaum muslimin menderita kekalahan. Kenapa? Karena sana kembali lagi tidak taatnya pasukan pemanah sehingga mengalami kekalahan. Nah, saat itu Hanzalah sebenarnya berduel dengan Abu Sufyan. Sebenarnya menang, Hanzalah ini menang. Abu Sufyan tersudut sudah. Tapi ada seorang munafik yang menikam Hanzalah sehingga beliau syahid di medan Uhud. Dan kata Rasulullah, jenazahnya dimandikan malaikat. Nah, mandi junubnya dimandikan malaikat. Lihat Hanzalah. Kalau kita malam pertama ada panggilan sebagai subuh, kayaknya aja dulu. Kau aja lagi kedua kali. Dua kali. Oke, kita lah. Ini kadang Hanzalah ada seruan dari Rasulullah langsung berangkat sehingga beliau kada ingat untuk mandi junub.
Nah yang kedua ada kisah nama sahabatnya Julaibib. Nah Julaibib ini orangnya sangat jelek, mukanya tuh apa ya? Ada yang handaknya beginian, tapi Rasulullah mencarikan bini. Kisah singkat saja, karena ini kan bersegera kisahnya di pihak BSI sudah datang. Ya. Jadi Julaibib ini dicarikan oleh Rasulullah bini, dapat ya. Orang tua dari binian ini, si gadis ini kata Wani menolak karena Rasulullah sendiri yang langsung melambatkan untuk Julaibib. Tapi orang tuanya ini hendak menakutkan dulu ke anak gadisnya kayak apa. Ternyata anak gadisnya ini karena Rasulullah yang melambatkan, si gadis juga solehah, dia menerima. Tapi belum sempat menikah, Julaibib menyambut seruan lagi, seruan jihad, dan syahid sebelum beliau menikah. Karena istrinya sangat cantik. Nah ini Julaibib, dan Julaibib disambut para bidadari di surganya Allah. Kalau kita nikah dulu kan, jadi yang lain aja umpet. Nah, kayak itu kita. Dan mudah-mudahan kita seperti para sahabat-sahabat yang ini, yang ketika ada seruan dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya, langsung taat tanpa bilang tapi, tanpa menunda-nunda. Karena pihak BSI sudah datang, belum juga ada menunda-nunda lagi, dan belum cukupkan sampai di sini. Hari Senin kita bersih-bersih, naikkan bendera agar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ceramah ulun kada panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.